Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah manajemen industri. Di tengah pandemi corona ini ya terpaksa kita melakukan kuliah secara online melalui aplikasi Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi proses produksi dan strategi respon terhadap konsumen. Seperti biasa, ini adalah biodata singkat saya supaya nanti kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan Anda bisa berdiskusi baik melalui channel YouTube, melalui e-learning maupun lewat WhatsApp group, atau bisa juga nanti didiskusikan ya pada saat nanti kita kuliah offline. Semoga dalam waktu dekat kita bisa kuliah offline setelah pandemi corona ini sudah mulai menurun. Nah, seperti biasa untuk tujuan pembelajaran, mungkin sebelum kita mulai kegiatan ini masih ada yang belum paham, atau belum kompeten, atau masih bingung ya kira-kira apa sih yang mau dibahas, proses produksi dan strategi respon terhadap konsumen. Nah, harapannya nanti setelah mata kuliah ini, setelah mengikuti video kuliah ini ya, harapannya nanti Anda menjadi lebih paham, mempunyai gambaran yang lebih baik ya, sehingga nanti Anda lebih kompeten. Nah, dari sini Anda menjadi lebih clear sehingga nanti Anda bisa mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan sehingga nanti dari wawasan dan pengetahuan ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam ya, melakukan pekerjaan sehingga nanti Anda menjadi lebih kompeten. Nah, kita awali dengan konsep siklus sistem produksi. Nah, kalau kita lihat ya yang namanya sistem produksi itu adalah sebuah siklus. Siklusnya kita lihat dari mana? Nah, sebenarnya namanya siklus itu kita bisa lihat dari mana saja boleh. Nah, di sistem ini saya gambarkan bahwa yang namanya sistem ya kita awali dulu dari konsumen. Jadi di dalam sistem produksi dalam melaksanakan kegiatan produksinya diawali dari mana? Diawali dari konsumen. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Maka dibutuhkanlah riset pasar. Dari mana riset pasar itu? Dari riset penelitian tentang penjualan masa lampau atau kalau produk itu baru ya melalui riset produk-produk sejenis. Kira-kira yang diinginkan pasar itu produknya seperti apa? Jumlahnya berapa? Strateginya nanti seperti apa? Nah, dari riset pasar ini nanti dilakukan dengan melakukan perancangan produk. Oh, ternyata untuk pasar di Yogyakarta, untuk produk kursi misalkan yang diinginkan yang spesifikasinya seperti ini. Untuk HP spesifikasinya seperti ini. Untuk sepatu seperti ini. Untuk pendidikan seperti ini. Nah, itu dilakukan perancangan produk. Nah, hasil dari perancangan produk dilanjutkan nanti perancangan proses. Untuk menghasilkan kursi yang seperti didesain tadi, prosesnya seperti apa? Nah, dari perancangan produk juga nanti akan muncul perencanaan produksinya nanti seperti apa. Nah, dari perancangan proses nanti metode kerjanya seperti apa. Kalau kursi dari kayu nanti mendapat kayunya dari mana ya? Kaitannya nanti dengan pemasok. Prosesnya seperti apa? Pemotongan, pengukuran, penghalusan ya dan lain sebagainya. Nah, dari pemasok ini nanti kita butuh kayu, kita butuh part, butuh komponen, maka nanti kita butuh pemasok, supplier. Dari supplier nanti barang kita terima.
Nah, dari proses perencanaan produksi nanti akan dilakukan proses pembuatan. Nah, di sini mesti ada pengendalian untuk inventorinya. Kita butuhnya berapa, kita sudah punya berapa, sehingga nanti tidak menumpuk di gudang. Kalau perlu nanti zero inventory, tidak perlu kita nyimpen persediaan di gudang. Nah, setelah proses pembuatan, nanti produk nanti harus dikirimkan. Dikirimkan kemana? Ke konsumen. Lagi-lagi muaranya ke konsumen. Nah, dari sini nanti dibutuhkan untuk penerimaan nanti ada pengendalian peralatan, ada pengendalian prosesnya, ya, ada pengendalian produksi dan ada pengendalian kualitas. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga dinamakan sebagai sebuah siklus. Saya harap Anda sudah paham ya tentang konsep siklus sistem produksi. Nah, sekarang ya, strategi produksi dalam merespon konsumen. Nah, ini dalam merespon konsumen itu ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Secara umum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah design to order, yang kedua make to order, yang ketiga assembly to order, yang keempat itu make to stock, dan yang kelima make to demand. Apa itu design to order? Design to order itu adalah ya suatu proses produksi yang proses produksinya itu berdasar pesanan. Kalau tidak ada pesanan, dia nggak produksi. Itu namanya design to order. Nah, karena di sini ada desain, maka biasanya produknya sifatnya baru. Bukan produk yang sudah ada, biasanya produknya baru. Dan sifatnya unik. Satu konsumen itu satu desain. Sehingga di sini perlu desain. Nah, nanti saya jelaskan secara detail ya, design to order. Contohnya seperti apa. Yang kedua adalah make to order. Sama, di sini namanya order. Produksi berdasarkan pesanan. Kalau design to order produknya baru, kalau make to order tidak selalu baru. Biasanya sudah ada katalog produk, model-model yang bisa dikerjakan. Nah, sekarang yang assemble to order. Assemble to order itu mirip dengan make to order, bedanya apa? Kalau make to order itu ada proses transformasi atau produksi pembuatan, merubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, kalau assemble to order itu adalah merakit. Sama-sama berdasarkan pesanan, tetapi di sini lebih banyak kegiatannya merakit. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Nah, yang keempat adalah make to stock. Nah, ini beda. Kalau tadi order ya, design to order, make to order, dan assemble to order. Kalau ini make to stock. Artinya apa? Nah, ini proses produksinya tidak berdasarkan pesanan, tetapi berdasarkan peramalan kebutuhan konsumen. Seperti siklus yang tadi saya sampaikan. Walaupun order juga berdasarkan peramalan kebutuhan konsumen. Karena nanti kalau ordernya mendadak banyak, itu kita harus siap. Ya. Tapi kalau make to stock, itu biasanya untuk produk-produk yang tahan lama. Nanti kita bahas ya, masing-masing kerugiannya seperti apa. Yang terakhir itu adalah make to demand. Make to demand itu gabungan antara make to order dan make to stock. Jadi di sini produknya diperkirakan berdasarkan kebutuhan konsumen, tetapi biasanya nanti konsumen diberikan kebebasan melakukan customized produk. Kadang-kadang kalau make to stock, pilihannya ya kadang saya pengennya yang seperti ini. Nah, make to demand itu memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk melakukan customizasi. Nah, kalau kita lihat di sini strategi proses produksi dalam merespon konsumen ya. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan intinya adalah order sama stok ya, walaupun tadi ada tambahan demand. Nah, kaitannya nanti seperti apa ya? Kaitannya berat dalam hal evaluasi produk baru berkaitannya dengan desain. Yang berikutnya adalah penentuan bill of material, komponen-komponen atau material-material yang dibutuhkan. Nah, yang berikutnya adalah pengiriman kebutuhan material kepada supplier, ya. Berikutnya adalah finalized product casting-nya sehingga nanti bisa make to stock. Nah, di sini ada beberapa ya langkah-langkah yang perlu dilakukan kaitannya dengan isu quotation to client. Berkaitan dengan isu-isu ya kuota terhadap kliennya seperti apa. Receive order for client ya. Jadi pertama ya kita kalau di order ya harus menerima order dari kliennya seperti apa.
Berikutnya adalah produksinya seperti apa, perencanaan materialnya bagaimana, purchasing ordernya seperti apa, transfer materialnya seperti apa, register yield and consumption-nya seperti apa. Nah, dari sini nanti bisa isu packaging ya dan sales invoice. Nah, kalau di order dasarnya adalah pesanan, kalau di stok itu dasarnya adalah forecast, peramalan atau prediksi. Sama-sama nanti hasilnya ya juga akan transfer to finish product ke gudang atau warehouse. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu design to order? Design to order itu adalah produksi ya yang berdasar pada pesanan. Nah, biasanya produknya sifatnya unik. Unik itu artinya satu produk dengan produk lain belum tentu sama, walaupun produknya sejenis. Karena di sini ada desain, maka di sini perlu desain khusus. Setiap produk perlu didesain ya untuk masing-masing konsumen. Mungkin satu konsumen itu satu desain. Contohnya apa sekarang? Ya, contoh ini adalah desain baju di butik. Kalau Anda ya ingin tampil pada acara pesta ya pernikahan misalkan, maka Anda perlu desain baju yang lain dari yang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya Anda minta desainkan ke butik. Nanti butik akan mendesainkan. Atau Anda juga bisa mendesain sendiri. Contoh yang lain adalah proyek pembangunan jembatan. Tidak ada jembatan di dunia ini yang sama persis. Panjangnya, lebarnya, materialnya, pengerjaannya, ya dan lain sebagainya. Pasti tidak akan persis sama. Pasti berbeda. Karena konstruksi tanah di masing-masing daerah mesti beda. Lebarnya juga mungkin belum tentu sama, panjangnya belum tentu sama. Jadi tidak ada persis sama ya. Yang berikutnya adalah perancangan sistem informasi. Ya, ini kalau Anda misalkan ingin membuat sebuah sistem informasi akademik. UNY dengan UGM beda. UGM dengan ITB beda. Nggak mungkin bisa sama. Perusahaan A dengan perusahaan B beda. Penjualan di A dengan di B beda. Walaupun kita bisa membuat yang umum. Nanti konsumen mengcustomize sendiri ya. Tapi kalau kita minta didesainkan khusus, maka ini masuknya design to order. Yang berikutnya adalah perancangan instalasi listrik bangunan, itu mesti beda. Kita merancang listrik di rumah kita dengan di tetangga kita beda. Mungkin yang sama di perumahan ya. Di perumahan mungkin sama tipenya 36, listriknya 2200 ya. Mungkin desainnya sama karena desain kamarnya sama. Tapi kalau rumah yang beda mungkin berbeda. Yang berikutnya karoseri kendaraan. Misalkan mobil Adiputro dengan aksesori yang lainnya mesti beda. Aksesoris bis ya, misalkan Toyota itu Nasmoko dengan Adiputro beda. Kalau bis Adiputro dengan Nasmoko juga beda. Kereta api juga nanti beda. Kapal juga beda, pesawat juga beda. Produknya sama-sama, mesinnya pakai Boeing atau sama-sama pakai Airbus ya, tetapi karoserinya bisa beda. Pakaian juga sama ini. Desain seragam, kalau Anda pesan seragam itu mesti beda. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Atau kalau Anda misalkan mau mendesain kursi untuk rumah Anda, mungkin bisa beda kursi Anda dengan yang lain. Karena mungkin Anda tidak ingin sama. Nah, konsekuensi dari design to order, harganya mesti lebih mahal. Karena kita ingin yang unik, tidak sama dengan yang lain. Rumah kita desainkan di arsitektur, ya pengennya beda. Ya, kita punya sesuatu pengen beda. Maka ya kita produknya menjadi unik ya. Nah, yang kedua adalah make to order. Apa itu make to order? Sama-sama produksinya berdasarkan order pesanan. Tetapi bedanya kalau design to order itu melakukan desain atau produknya unik, kalau di make to order produknya tidak unik. Produknya banyak ya, tetapi ada customize. Ini kalau kursi contohnya, ini mereka sudah punya katalog. Mereka sudah punya katalog.
Bapak pingin order yang mana? Ini belum dibuatkan. Karena kalau dibuatkan mungkin nanti rugi. Ya kalau laku. Kalau enggak, maka rugi. Sehingga mereka menyimpan bahan mentah, sehingga nanti kalau diorder, pengennya yang seperti apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Jumlah kursinya berapa? Mejanya nanti seperti apa? Ini customize. Contoh yang lain juga sama ini. Baju. Ini baju bisa di-customize. Ukurannya berapa? Warnanya tipe apa? Walaupun nanti ada juga baju-baju yang model make to stock. Di stok ya. Ada juga yang di order. Nah, untuk make to order itu produksi bisa manufaktur, mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Ini bahannya kain dirubah menjadi kaos, baju. Bahannya kayu dirubah jadi kursi, meja. Itu make to order. Contohnya adalah apa? Industri mebel ya. Ini sudah tadi kaitannya dengan ini. Yang kedua industri pakaian. Industri mainan anak ya, ini bisa juga diorder. Ada juga yang bisa diorder, ada yang make to stock. Untuk media pembelajaran. Media pembelajaran itu make to order. Mereka sudah bikin, nanti tinggal kalau ada yang pesan dibuatkan. Alat musik itu make to order. Apalagi ya yang banyak make to order banyak sekali ya. Silakan nanti Anda dicari sendiri. Yang ketiga adalah assemble to order. Sama-sama produksi berdasar pesanan. Nah, bedanya apa dengan desain dan make to order? Nah, bedanya di sini ya. Produksi hanya melakukan pekerjaan perakitan dari bahan atau komponen yang sudah standar. Jadi tidak melakukan proses pembuatan yang rumit seperti kursi tadi, bukan. Kalau kursi bukan assemble to order. Kursi itu adalah make to order karena merubah dari kayu menjadi kursi. Nah, yang assemble to order itu hanya melakukan perakitan. Jadi nanti produknya berdasar katalog yang ada, sama dengan make to order. Contohnya apa? Otomotif. Otomotif itu tidak melakukan produksi. Yang manufacture ya, manufacture-nya ada di pabrik mesinnya, ada di pabrik ban, ada di pabrik jok, ada di pabrik dashboard, ada di pabrik spion, ada di pabrik kaca dan lain sebagainya. Itu make to order-nya. Tapi assemble to order-nya nanti ada di industri otomotif. Contohnya apa? Honda, Astra Honda, Toyota Astra, Suzuki, Yamaha. Itu termasuk dalam assemble to order. Mereka sudah disediakan part-partnya, nanti tinggal dirakit saja. Baik mobil maupun motor. Yang kedua adalah industri perakitan komputer. Nah ini juga sama. Komputer itu hanya merakit. Mainboard-nya sudah ada, ya, prosesornya sudah ada, memorinya sudah ada, fan-nya sudah ada, VGA-nya sudah ada, semua sudah ada, tinggal dirakit. Ini masuk assemble to order. Berdasarkan pesanan. Yang pesan siapa? Yang pesan bisa toko. Yang pesan bisa industri bermerek. Misalkan seperti kalau di industri komputer ya misalkan Asus mungkin bisa pesan dia. Yang berikutnya industri penyewaan ya. Nah, misalkan ini ya, ini juga sama. Penyewaan sound system ini di order. Saya ingin yang ukuran wattnya sekian, ukurannya sekian, warnanya apa ya. Ini tinggal dirakit aja. Oh, sound system tinggal dirakit nanti. Mereka sudah punya semuanya. Industri elektronik, HP juga sama. TV, kulkas dan lain sebagainya. Ini mereka sudah punya semua, tinggal dirakit ya. Nah, yang berikutnya adalah make to stock. Kalau di sini kata kuncinya adalah stok. Apa yang dimaksud dengan stok? Stok itu disimpan di gudang. Bukan kita memproduksi untuk disimpan, bukan. Ini yang sering salah kaprah. Make to stock itu produksi berdasarkan pada perkiraan kebutuhan konsumen. Dasarnya forecasting. Forecasting dari mana? Dari penjualan periode sebelumnya. Nah, untuk memudahkan pengiriman, hasil produksi biasanya disimpan di gudang, maka disebut sebagai make to stock. Jadi
penyimpanan di gudang itu hanya untuk memudahkan pengiriman kepada konsumen. Kalau konsumennya sudah ada di gudang kan cepat. Butuh ini cepat nanti dikirim. Tidak dari produksinya. Kalau harus dari order lama. Ya. Nah, umumnya ini untuk produk-produk yang standar, produk yang umum. Kalaupun ada produk baru biasanya itu periodenya lama, tidak setiap produk itu baru. Misalkan kalau contoh ya, industri mainan itu kalau yang lama ya sudah di stok aja. Kalau ada baru ya nanti dimunculkan yang baru. Nanti yang lama produksinya diturunkan ya, diberi diskon sehingga nanti yang baru biar laku. Supaya nanti konsumen tertarik. HP juga sama, itu HP bisa masuk assemble to order kalau dia produksinya berdasarkan pesanan. Tapi kalau dia produksinya, yang penting saya produksi, ya nanti dijual ya ke ke reseller seperti ini ya, maka itu masuk make to stock. Industri pakaian itu banyak dijual nanti di supermarket, itu masuk make to stock. Kita tinggal beli aja di pasar, kita beli di toko ya. Jadi produknya nanti make to stock itu adalah dijual di pasar, dijual di toko, dijual di mall, dijual di kaki lima, dijual di tempat-tempat yang lain. Industri makanan kering ya seperti Indomie, Sarimi, industri minuman kaleng ya, Coca-Cola, terus minuman-minuman kaleng yang lain ya. Industri kertas ya, kalau kita mau kertas tidak perlu order, kalau order terlalu lama. Buku ya dan lain sebagainya. Ini adalah make to stock. Nah, yang terakhir itu adalah make to demand. Make to demand itu adalah gabungan make to stock dan make to order. Nah, contohnya begini. Ini kadang-kadang ya mereka itu sudah punya kursi tapi belum di finishing. Sehingga nanti konsumen ya itu bisa melakukan customize. Oh, saya pingin ukurannya sekian, saya pingin warna finishingnya seperti ini, saya pingin model kursinya seperti ini. Nah, nanti bisa di customize. Tapi kalau by order waktunya lama, tapi kalau make to demand waktunya itu lebih cepat. Ini contoh industri kursi. Nah, make to demand sekarang banyak tren ya, karena konsumen pada dasarnya itu mau menunggu tapi waktunya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia nggak mau ya. Contoh industri makanan ini banyak di customize, cepat saji ya. Makanan cepat saji itu termasuk jenis industri make to demand. Bayangkan kalau kita kadang-kadang kan kalau di makanan tradisional yang sangat ramai, nunggunya bisa berjam-jam. Maka mungkin bagi konsumen yang tidak sabar dia akan pergi. Nah, gimana caranya ini? Ini strateginya diganti pakai make to demand. Contohnya misalkan industri makanan siap saji. Walaupun di sini itu siap saji, tetapi makanannya selalu hangat. Sehingga nanti dia masaknya tidak matang full, begitu ada konsumen, diangetin sebentar, sudah bisa disajikan. Yang berikutnya industri mebel tadi ini contohnya. Ya. Industri pakaian, ini juga sama, make to demand. Mereka sudah punya ya stok-stok barang yang bisa di-customize dengan cepat. Modelnya, warnanya, ya, terus berbagai macam bahannya sehingga nanti disesuaikan dengan harga juga. Komputer juga termasuk bisa masuk make to order, bisa masuk make to stock, bisa make to demand juga. Kalau dia nanti bisa customize. Oh, saya pengen yang ukurannya 4 GB, nanti di-upgrade-kan memorinya misalkan dari 4 GB ke 16 GB. Oh, saya pengen hard disk-nya ganti yang SSD, nanti bisa di-customize. Industri rumah juga sama, ini juga masuk make to demand. Karena bangun rumah itu kan waktunya lama, berbulan-bulan. Bisa nggak dibuat make to demand? Sehingga nanti rumah itu dia bisa di-customize, modelnya seperti apa. Industri otomotif, nah sekarang otomotif itu banyak mengeluarkan aksesoris-aksesoris. Karena apa? Orang nggak mau pakai produk yang standar. Jadi mereka menyediakan banyak aksesoris. Nah, sehingga muncul tipe-tipe ya, sehingga nanti bisa membuat konsumen itu menjadi lebih terpenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang kita bahas untuk proses produksinya ya. Proses produksi adalah cara atau metode atau teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan.
Nah, di sini kegiatan produksi melibatkan manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah atau value added. Nah, produk yang dihasilkan bisa berupa benda tangible, ya, tangible itu bisa dilihat, ya, atau bisa bentuknya jasa. Kalau jasa intangible. Ini produk, ini jasa. Nah, ini contohnya proses produksi ya di industri, ini proses kimia dan lain sebagainya. Nah, proses produksi kalau kita lihat dari wujudnya ada proses yang kimiawi, ada proses perakitan, ada proses transportasi, ada proses jasa, ada proses manufaktur. Ini kemarin sudah kita bahas ya di manajemen produksi dan operasi. Nah, berdasarkan aliran materialnya, proses produksi dapat dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah industri yang kontinu, artinya di sini tidak boleh berhenti. Yang kedua adalah prosesnya diskrit, putus-putus atau intermittent. Kalau ini kontinu. Contoh yang kontinu apa? Industri pembangkit listrik, maka kontinu, tidak boleh mati. 24 jam. 7 hari dalam seminggu. 12 bulan dalam setahun, tidak boleh mati. Industri pembangkit, industri minyak, industri gas, industri petrokimia, industri makanan, ya, industri proses kimia, pupuk, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah industri prosesnya kontinu. Ada yang ini adalah prosesnya diskrit. Nah, diskrit itu contohnya apa? Industri perakitan mobil itu boleh putus enggak apa-apa. Industri kayu mebel itu boleh berputus, enggak masalah. Industri komputer itu boleh putus. Ada juga yang campuran antara diskrit dan kontinu. Contohnya apa? Contoh yang diskrit dan kontinu itu misalkan industri makanan. Kadang-kadang dia perlu kontinu karena kalau makanan prosesnya berhenti di tengah jalan maka dia akan basi. Industri susu, industri obat-obatan, maka dia tidak kontinu full, tetapi masuk dalam istilah batch. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas untuk strategi desain proses produksi. Apa sih yang dinamakan strategi? Strategi proses ya atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, tujuannya apa? Menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan ya dengan biaya yang minimal ya, dan kualitas yang terjamin. Nah, proses strategi ini ya, strategi proses yang dipilih berdampak panjang terhadap apa? Terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang nanti diproduksi. Nah, kalau kita lihat ya nanti strategi proses desain produksi ya ada banyak ya, ada berbasis project, ada line flow, ada job shop, ada batch ya, ada FMS, ada agile manufacturing. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses produksi berbasis project. Proses produksi dengan project itu diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang mempunyai sifat kompleks yang terdiri dari sekumpulan tugas yang skalanya besar. Yang namanya project itu mesti waktunya terbatas. Yang namanya project mesti anggarannya terbatas atau dananya terbatas. Yang namanya project itu mesti sifatnya unik, tidak mungkin sama proyek satu dengan proyek yang lain. Nah, sehingga di sini ya tantangannya adalah bagaimana strategi project ini mampu menghasilkan kualitas kerja yang baik ya dengan waktu yang terbatas ya, anggaran atau dana yang terbatas ya, dan juga dengan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, contoh untuk proses produksi yang berbasis project itu misalkan pembuatan bangunan, bangun rumah itu project.
Bangun jembatan itu juga project. Bangun mall itu project. Bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun waduk, dan lain sebagainya. Pembangunan pabrik baru itu juga project. Pengembangan sistem informasi itu juga project ya. Riset pasar itu juga project, melakukan riset. Konsultasi tentang masalah pabrik itu juga project. Termasuk proyek akhir mahasiswa itu sendiri. Banyak ya, proyek itu banyak. Kalau orang sipil ya proyek pembangunan jalan ya. Kalau orang elektro apa? Nah, proyek misalkan untuk digitalisasi itu juga proyek. Pelatihan itu juga proyek. Nah, yang berikutnya adalah sistem produksi berbasis flow shop atau line flow. Nah, istilah flow shop itu sering disebut sebagai line flow. Apa sih yang dimaksud dengan sistem produksi line flow ya? Suatu proses dalam industri yang menyusun stasiun kerja dalam urutan yang sama dalam setiap produk. Jadi begini, line flow itu prosesnya mesin 1, mesin 2, mesin 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah membentuk sebuah ya, jalur yang sama, berurutan. Ya. Jadi di sini jalurnya berurutan. Tidak zigzag. Enak jalurnya itu jalan tol ini ya, urut. Prosesnya menggunakan flow shop. Nah, sebenarnya ini tidak hanya ini ya, ini yang istilah ini bersifat make to stock itu enggak harus nih ya. Bisa dilakukan baik di make to stock, make to order maupun make to yang lainnya. Make to demand juga bisa. Ya, untuk proses yang berbasis line flow. Nah, diusahakan ya proses produksi ya itu nanti bentuknya line flow sehingga nanti memudahkan. Nah, kalau bentuknya line flow seperti ini nanti masing-masing workstation atau mesin itu harus dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu agar tidak terjadi antrian atau kemacetan ya. Nah, yang kedua adalah sistem produksi berbasis flow shop. Nah, kalau flow shop ini prosesnya macam-macam di sini ya. Bentuk proses produksi di mana unit untuk pesanan yang berbeda melalui stasiun kerja yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalkan di sini nih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ya untuk agile manufacturing system ya. Jadi menggunakan pendekatan ya baik just in time maupun pendekatan yang lain untuk memberikan respon yang cepat terhadap pelanggan. Jadi tadi agile dalam hal frequent value delivery, pengiriman ya, tim kolaborasinya ya, adaptif terhadap perubahan dan juga untuk penanganan terhadap konsumen itu agile. Nah, ini kalau kita lihat agile dalam hal apa? Strateginya, ya, teknologinya, organisasinya, orangnya ini harus agile. Nah, kalau di teknologi dan strategi kaitannya nanti dengan proses bisnisnya, ya. Kaitannya organisasi dan teknologi adalah information technology, ya, e-commerce dan lain sebagainya. Kaitannya dengan orang yaitu quality function deployment-nya, ya. Kaitannya dengan strategi yaitu training and education insentif skemanya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada lean manufacturing system atau LMS. Nah, lean itu artinya apa? Lean itu artinya adalah ramping. Jadi lean manufacturing merupakan pola pikir atau filosofi atau metode dan strategi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, ini sebenarnya merupakan adaptasi dari TPS atau Toyota Production System ya. Di mana di sini dengan penerapan lean manufacturing system itu akan memaksimalkan nilai tambah bagi pelanggan dan profitabilitas bagi perusahaan. Konsepnya adalah menghilangkan pemborosan. Yang kedua adalah continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus untuk menciptakan inovasi. Ya. Budaya yang dikembangkan itu adalah continuous improvement untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy.
Nah ini sekarang ini banyak ngetren ya, organisasi ya harus lean, harus adaptif ya, harus agile, harus fleksibel. Nah ini sebenarnya hampir-hampir mirip. Flexible manufacturing system, lean manufacturing system, agile manufacturing system. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita penggunaan komputer ya. Kemarin udah kita bahas ya, ada CIM ya, Computer Integrated Manufacturing, Computer ID Design ya, dan lain sebagainya. Nah ini adalah untuk arsitektur dari lean manufacturing system. Dasarnya apa? Dasarnya adalah stabilitas, robust, ketahanan. Pondasi yang kedua apa? 5S dan Kaizen, continuous improvement. Berikutnya apa? Heijunka atau production leveling, ya, standar kerja. Berikutnya apa? Man-machine separation, ya, apa namanya? Hubungan antara manusia dan mesin, ya. Yang berikutnya adalah talk time full flow-nya. Berikutnya adalah Jidoka, berikutnya adalah GIT, dan yang paling ujung itu hasilnya adalah quality. Tentu saja di sini elemen pentingnya adalah delivery time dan cost. Jadi untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka ditopang oleh dua faktor. Yang pertama adalah pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif. Nah untuk delivery time dasarnya apa? Yang pertama harus just in time. Kalau cost itu konsepnya harus jidoka, act on abnormality. Jadi harus bertindak pada kondisi yang abnormal untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Maka kita nggak bisa bekerja biasa saja. Maka kita harus bekerja luar biasa. Nah untuk menghasilkan GIT ini perlu ditopang terhadap talk time full flow ya. Bagaimana kebutuhan itu dapat disuplai secara tepat waktu. Sedangkan Jidoka tadi itu harus dikaitkan dengan man-machine separation. Bagaimana manusia dan mesin itu bisa bekerja dengan baik. Nah ini semua nanti akan mengarah kepada kualitas. Nah kalau kita lihat untuk lean manufacturing ya, apa saja faktornya? Yang pertama orangnya, yang kedua prosesnya, yang ketiga teknologinya. Apa aspeknya? Short cycle ya, siklusnya pendek. Yang kedua continuous improvement, yang ketiga adalah total quality focus. Jadi fokus terhadap kualitas. Di sisi teknologi seperti apa ya? Di sisi total fokus seperti apa ya? Di sisi sistem seperti apa? Di sisi short cycle seperti apa? Di sisi ini seperti apa? Nanti ini kita bahas lebih lanjut ya tentang lean manufacturing system. Nah, silakan Anda pelajari supaya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.